Selama ini pada protes kan kalian kalau yang selama ini kita bahas cuma gambar doang nih. Penantang sejati daripada si Kijang Innova Zenix itu sama si Cherry Tiggo itu. Nggak tahu kenapa Mitsubishi nggak pasang tutupan atau cover di bagian engine. Teknologinya si Destinator ini lebih mumpuni daripada teknologinya abang itu yang Pajero itu. Cakep. Cakep. Guys, untuk kalian yang selama ini pada protes kita cuman preview foto-fotonya, kali ini kita benar-benar ada di depannya si Mitsubishi Destinator. Ini adalah mobil yang kemarin kita udah bilang bahwa ini adalah pesaing berat daripada si Toyota Kijang Innova Zenix sama si Cherry Tiggo 8 itu. Dan apakah benar-benar sesuai dengan ekspektasi pas kita ketemu langsung sama mobilnya? Nah, satu hal yang menurut saya perlu untuk kalian highlight bahwa kalau kita ketemu langsung sama mobilnya itu benar-benar feel-nya jadi semacam kayak satu kali atau satu step naik. Atau naik semacam 30%. Jadi kalau misalkan kita lihat gambarnya, ya keren. Kalau kita lihat langsung jauh lebih keren lagi, bosku. Lihat deh. Tuh, ada hood emblem, Destinator. Ini benar-benar semacam kayak mengintimidasi banget ya. Seolah-olah, saya bangga sebagai sebagai seekor mobil yang bisa mengantarkan kalian ke destinasi mana aja. Di bagian depan memang no debat kalau kata saya, ini keren banget ya. Kalau ada yang mau bilang ini lebay, terserah kalian tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Lampunya mirip-mirip sama X-Force yang ada di sana, tapi ini bukan X-Force. Ini adalah lampu yang memang didesain dan dibuat khusus untuk Destinator. Kalau kalian lihat di bagian atas ini ada DRL, lalu kemudian lampu utamanya ada di bawah, ada fog lampnya paling bawah sini. Lampu utamanya di sini nih, tuh. Ada 2 titik proyektor, gile, keren banget. Itu. Nah, nih kalau kita lihat ya, bagian atas si mobil kayak mobil listrik. Soalnya apa? Di bagian sini, ini semacam kayak ketutup full di bagian atas. Nah, di bagian bawah yang kebuka untuk pendinginan. Nah, pendinginannya ada 2 nih. Jadi dalam sini ada radiator. Tapi dia air to intercooler, ya air to water intercooler kalau nggak salah. Jadi pendinginnya di sini, airnya di bagian atas itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, dari depan, dari samping kita lihat. Nah, dari samping. Nah, apalagi yang ini tuh adalah varian yang super istimewa dengan warna yang benar-benar beda banget dari mobil-mobil lain up Mitsubishi yang ada. Ini warnanya dibikin khusus, bos. Keren nggak kayak gini, ya kan? Ini kalau kita lihat warnanya kayak gini, keren banget. Nah, velgnya itu mirip sama velgnya, lingkaran velgnya ya, mirip sama lingkaran velgnya si Pajero Sport. Dia pakai ring 18. Ukuran yang cukup besar untuk sebuah mid SUV, tapi menurut saya ini udah proper banget, bikin tampilannya di kece badai. Dan kalau misalkan mau lebih keren lagi, menurut saya bannya dibikin lebih tebal lagi. Karena kalau kita lihat housing daripada si rodanya, ya kan, atau ruang bagian roda itu masih bisa, ya ini masih bisa 2 jari kurang lebih. Nih, masih bisa 2 jari by the way guys, jadi ya masih bisa lah nambah ketebalan dikit gitu. Yang kalau misalkan dibelok-belokin juga nggak sampai gesruk. Kurang lebih kayak gitu, ya. Atau misalkan kalau kalian mau dibikin lebih kecil lagi, nah pakai ring 18. 225/65 ring 18 benar. Tuh. Jadi ukurannya gede. Nah, di bagian samping pasti ada kamera, ya kamera taruh di sini. Ini udah oke punya, ada lampu seinnya juga ditaruh di situ. Dan nih, istimewa. Ini bukan kayak semacam asal tempel aja di bagian sini. Ini benar-benar membuat tampilannya jadi lebih keker, lebih kokoh, lebih gagah gitu. Nah, belakang dia pakai cakram, bos. Lihat, dia pakai cakram bagian belakang. Dan ini yang istimewa nih. Nih, ini yang istimewa dari mobil ini. Dia punya suspensi yang nyaman bingit ala Pajero. Satu hal yang istimewa ya, kalau untuk kalian yang belum tahu, Mitsubishi itu menurut saya salah satu keunggulan utamanya adalah di kaki-kakinya dan di kenyamanan suspensinya. Nah, menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah kalau ada yang beda pendapat. Dan ini tuh, cakep dari samping. Nah, dari belakang, dia udah. Jadi kalau kalian beli yang kayak gini udah dapet solar guard. Solar guard kayak di baris belakang. Sini yang kokoh juga untuk bagian atas ya. Untuk bagian spoiler belakangnya dibikin kekar besar kayak gitu. Di bagian belakang semua udah familiar, pasti udah banyak banget yang nge-review. Bagian belakangnya ada tulisan Destinator juga, kelihatan banget di bagian sini. Ini ada tulisan Destinator, kebetulan ada yang ada di kita nih yang Ultimate, dan ini seperti yang Ultimate Plus ya. Nah, ntar kita lihat yang Ultimate Plus itu dia pakai kick sensor intinya sama sound system Yamaha. Nah, tapi yang jelas dari sisi belakang udah kelihatan cakep. Cakep. Iya.
Aduh, Pajero ini dong. Ampun, ampun. Nah, production date-nya semua ada di sini, dan ini yang unik. Ini dibikin ketutup, tapi ini plastik. Tapi bikin tampilnya jadi lebih keren. Jadi kelihatan SUV banget, bos. Nah, kita inti bagian dalam. Oh iya, saya penasaran karena di banyak-banyak video yang beredar itu, dia itu mana nih? Untuk kap mesinnya, dia tuh mesinnya kayak nggak ada tutupannya, bos. Apakah yang ada depan kita itu mesinnya juga nggak ditutupin? Nggak tahu kenapa Mitsubishi nggak pasang tutupan atau cover di bagian engine. Entah nanti untuk yang delivery ke customer itu dikasih cover atau enggak. Dan ini hanya untuk menunjukkan bahwa inilah otot-ototnya atau muscle-nya atau powernya si Mitsubishi Destinator ini. Pakai mesin 440 turbo yang mana? Nih, intercoolernya bagian atas ini. Tuh, pendingin turbonya. Yang mana ini tenaganya 163 PS, torsinya 250 Nm. Itu lebih gede daripada mesin NA-nya Innova yang cc-nya di angka 2000. Ya kan? Nah, tuh. Sengaja mungkin dipamer kayak gini biar kalian pada tahu mobil ini pakai mesin yang proper banget. Nah, terus bagian atas ada peredamnya. Kita langsung tutup aja. Nah, kita intip bagian dalam. Kita intip bagian dalamnya. Oi. Empuk, halus nih, glossy. Oh ini bukan yang Ultimate Plus karena bukan Yamaha di sini. Nah terus nih joknya belum pakai yang elektrik yang Ultimate Plus. Tapi ini udah pakai Corporated kayak gini. Jadi ada rongga-rongganya bikin nggak panas pasti pakai. Nah yang Jumawa bikin Jumawa tuh bagian atas ini nih tuh. Bos. Kalau kalian pakai ini kalian bisa beratapkan langit, bos. Itu keren banget. Nah setirnya tuh lihat. Adaptive Cruise Control. Teknologinya si Destinator ini lebih mumpuni daripada teknologinya abang itu yang Pajero itu. Interiornya pokoknya keren. Nih bagian sini yang katanya ini meniru Hyundai, dan menurut saya ya terserah kalian lah mau bilang apa. Transmisinya CVT ada drive sportnya. Harus kalian tahu bahwa CVT kalau ada drive sportnya itu bisa lebih garang lagi. Ya kan? Nah, di bagian belakang ini common parts-nya expander yang kayak gini. Termasuk transmisinya common parts-nya expander. Drive mode juga ada, terus cup holder udah ada 2. Terus AC-nya dual zone. Wow. Ya mirip-mirip sama itu sih. X-Force punya, tapi yang jelas secara basis mobil ini beda sama si adiknya yang kurangnya lebih kecil. Nah, ini. Tuh, bisa ngopi, ya kan? Ini bisa letakin handphone di sini dan ini kokoh, kuat. Ya. Ya, cuman kalau ditekuk direbahin ini jadi beda cerita. Nih, naruh handphone, jok di bagian tengahnya proper. Jok di bagian tengahnya proper, benar-benar untuk 3 orang dan di bagian belakang untuk 2 orang, dan semua udah pada nge-review bahwa di bagian belakang tuh duduknya nyaman banget. So, menurut kalian gimana? Menarik untuk bawa pulang si Destinator? Hubungi kontak kita, ada di profile dari deskripsi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.